Oke, sebelum masuk pada video pembelajaran ini, mohon dukungannya dengan like, share, dan subscribe. Terima kasih. Halo, jumpa kembali dalam video pembelajaran saat ini. Video materi pembelajaran seni budaya kelas 10. Materi pokok kita saat ini yakni tentang jenis dan genre musik. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang submateri pengertian musik, dan pada pembelajaran kali ini kita akan membahas submateri tentang musik sebagai simbol. Adapun tujuan pembelajaran kita saat ini, yang pertama, mengidentifikasi simbol-simbol musikal yang tampak dalam suatu jenis atau genre musik. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi simbol-simbol non-musikal dalam suatu jenis atau genre musik. Dan yang ketiga, membandingkan simbol-simbol musik pada beberapa instrumen dari budaya yang berbeda. Sebelum kita masuk pada pembahasan tentang musik sebagai simbol, mari kita perhatikan terlebih dahulu pengantar untuk membawa kita dalam pembahasan musik sebagai simbol. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beragam kelompok masyarakat. Keberagaman kelompok masyarakat di Indonesia tersebut berdampak pula pada keberagaman hasil kebudayaan. Salah satu hasil kebudayaan dari setiap kelompok masyarakat diantaranya adalah seni, termasuk musik. Musik, seperti halnya cabang seni lain, sangat syarat dengan simbol-simbol tertentu yang berhubungan erat dengan makna tertentu dalam kehidupan masyarakat pendukungnya. Simbol-simbol tersebut tampak pada karakter bunyi yang dihasilkan oleh instrumen-instrumen tersebut yang biasa disebut musikal, termasuk vokal atau suara manusia. Secara musikal, simbol-simbol musik tampak pada elemen-elemen di dalamnya, yakni nada, ritme, dinamika, dan tempo. Nah, sekarang mari kita membahas satu persatu dari simbol-simbol musik tersebut. Nada atau melodi atau biasa disebut pitch adalah tinggi rendahnya bunyi. Nada atau melodi merupakan hasil produksi dari instrumen, termasuk suara manusia atau vokal. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Di sini terdapat dua macam ketinggian suara. Simbol yang pertama menunjukkan nada yang tinggi, dan simbol yang kedua menunjukkan nada yang rendah. Dari kedua simbol nada ini yang berbeda tentunya juga akan memberi kesan terhadap bunyi yang berbeda pula. Kita mulai dari simbol yang pertama, yaitu nada yang tinggi. mengesankan suara yang tinggi dan terang
misalnya suara burung, suara mesin, dan lain-lain. Sedangkan untuk simbol yang kedua atau nada yang rendah mengesankan suara yang rendah dan gelap, misalnya suara burung hantu dan lain-lainnya. Sekarang kita masuk pada simbol yang kedua, yaitu ritme. Ritme adalah durasi setiap bunyi. Sekarang mari kita perhatikan dua pola ritme berikut ini. Pola ritme yang pertama dan pola ritme yang kedua yang berbeda ini tentunya pula akan menghasilkan kesan bunyi yang berbeda. Kita mulai dari pola ritme yang pertama. Kesannya adalah kesan lambat, menunggu, dan lain-lain. Dan pola ritme yang kedua, kesannya adalah kesan tergesa-gesa, cepat, dan lain-lain. Sekarang kita masuk pada simbol yang ketiga, yaitu dinamika. Dinamika adalah perubahan bunyi yang terdengar keras menjadi semakin lembut, atau bunyi yang terdengar lembut menjadi semakin keras. Sebagai contoh, mari kita perhatikan dua bentuk dinamika ini. Dinamika yang pertama yaitu bunyi dari lembut dan semakin keras. Dan dinamika yang kedua, bunyi dari keras dan semakin lembut bahkan menghilang. Nah, dari kedua macam dinamika yang berbeda ini tentunya pula akan menghasilkan kesan yang berbeda terhadap bunyi. Kita mulai dari dinamika yang pertama. Mengesankan akan mencapai puncak atau menuju sesuatu yang besar atau mengejutkan dan lain-lain. Dan untuk dinamika yang kedua, mengesankan akan mencapai dasar atau menuju sesuatu yang kecil atau hilang dan lain-lain. Sekarang kita masuk pada simbol yang terakhir, yaitu tempo. Tempo adalah kecepatan musik atau lagu. Sangat cepat, cepat, sedang, lambat, atau sangat lambat. Sebagai contoh, mari kita perhatikan lagu berikut ini, yakni lagu Cublak-Cublak Suweng. Nah, kalau lagu ini kita nyanyikan dalam tempo yang berbeda, contohnya kita nyanyikan dengan tempo cepat dan tempo yang lambat. Nah, tentunya pula akan menghasilkan kesan bunyi yang berbeda dari lagu tersebut. Kita mulai dari lagu dengan tempo yang cepat. Tentunya akan memberi kesan terburu-buru, bermain, lincah, dan lain-lain. Dan untuk lagu dalam tempo yang lambat, tentunya akan memberi kesan malas, santai, dan lain-lain. Demikian pembahasan kita tentang simbol-simbol musik secara musikal.
Selain secara musikal, musik sebagai simbol juga bisa kita lihat dari aspek non-musikalnya atau secara non-musikal, yakni instrumen musik berdasarkan pada bentuk, bahan pembuat instrumen, berdasarkan warna, atau ornamen-ornamen yang tampak pada instrumen tersebut. Salah satu bahan dasar pembuatan instrumen dalam masyarakat Indonesia, misalnya kita contohkan dalam masyarakat Sunda, adalah bambu. Beberapa instrumen tradisional dalam masyarakat Sunda yang terbuat dari bambu diantaranya yakni angklung, seruling, bangkong reang, dan calung. Nah, dari penjelasan-penjelasan ini dapatlah disimpulkan: 1. Bahwa cara-cara pelaku mengekspresikan gagasan dalam musik tidak dapat terlepas dari beragam pengalaman yang diperoleh dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua, karakter musikal maupun non-musikal dari musik yang dihasilkan oleh pelaku musik tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang ia pelajari dalam masyarakatnya. Dan yang ketiga, sebagai anggota masyarakat, seorang pelaku musik memperoleh beragam pengalaman untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, termasuk perilaku musikalnya. Demikian pembahasan kita tentang submateri musik sebagai simbol, materi pembelajaran seni budaya kelas 10. Sekian, terima kasih. Sampai berjumpa pada pembahasan materi berikutnya.